Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis dari kelas 12 IS 3. Jadi, di sini saya ingin membuat sebuah video pembelajaran mengenai mapel geografi yang mempunyai materi yaitu tata ruang dan kewilayahan. Adapun yang pertama yaitu definisi dari wilayah. Wilayah atau region adalah bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu berbeda dengan permukaan bumi. Wilayah terbagi menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal atau uniform region adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan keseragaman wilayah. Ciri-cirinya yaitu homogen atau seragam, statis atau tetap dalam jangka waktu yang panjang. Adapun yang selanjutnya itu wilayah fungsional. Wilayah fungsional atau functional region adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan fungsi. Ciri-cirinya yaitu heterogen, beragam, dan dinamis atau dapat berubah-ubah. Adapun selanjutnya yaitu tata ruang. Adapun definisi dari tata ruang yaitu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dan adapun perencanaan dalam tata ruang yaitu yang pertama, perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten. Yang pertama yaitu tata ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional adalah arah kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Adapun tujuannya yaitu ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang kedua, keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Yang pertama, rencana struktur tata ruang wilayah nasional, dan yang kedua, rencana pola ruang di wilayah nasional. Adapun rencana tata ruang wilayah nasional memuat yang pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang kedua penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang ketiga pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Adapun selanjutnya yaitu tata ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Dalam penyusunannya, rencana tata ruang wilayah provinsi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, pedoman bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Adapun tujuan penata ruang wilayah provinsi yaitu yang pertama, sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang. Yang kedua, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah dan provinsi. Selanjutnya, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi meliputi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. Adapun rencana tata ruang wilayah provinsi memuat yang pertama, tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Dua, rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi perkotaan dalam wilayah dan berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana provinsi. Selanjutnya yaitu tata ruang wilayah kabupaten. Rencana tata ruang wilayah kabupaten kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten atau kota. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota ini yaitu yang pertama, sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan. Yang kedua, sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kota atau desa. Adapun rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota memuat yang pertama, tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah kabupaten atau kota, dan yang ketiga, rencana pola ruang wilayah kabupaten atau kota.
Selanjutnya kita masuk pada definisi dan karakteristik desa. Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya. Adapun karakteristik dari desa, yang pertama yaitu bersifat homogen, yang kedua tergantung kepada alam, dan yang ketiga mobilitas penduduk yang rendah. Dan selanjutnya yaitu definisi karakteristik kota. Kota adalah wilayah yang memiliki pemukiman penduduk yang rapat dan kepadatan penduduk yang tinggi, serta mata pencaharian penduduk bukan dari sektor pertanian. Adapun karakteristik dari kota, yang pertama yaitu bersifat heterogen, yang kedua memiliki gedung pemerintahan, dan yang ketiga norma agama tidak terlalu ketat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.